Oke, Ibu lanjutkan dengan bagaimana caranya melakukan proses konvolusi. Ya, kita pahami persamaannya dulu. Oke, jadi ini adalah rumus dari konvolusi, gitu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat prosesnya ini sifatnya adalah bisa dibolak-balik gitu ya. Jadi seperti halnya penjumlahan komutatif kalau nggak salah ya. Jadi kalau xn konvolusi dengan hn itu sama aja dengan hn konvolusi dengan xn. Posisinya ditukar boleh, tidak masalah. Nah, proses konvolusi ada kurang lebih beberapa operasi sinyal, ada 4, yaitu proses yang pertama adalah defolding. Ini proses pertama, folding. Jadi K ini menjadi minus K. Kemudian ada yang namanya shifting, digeser. Oh, bahwa N-nya digeser, di delay N-1, N-2. Ada proses shifting di sana. Kemudian proses berikutnya adalah sinyal multiplication, bahwa ini ada perkalian dua buah sinyal kan, HK dikalikan X yang sudah di folding dan di shifting. Kemudian operasi yang keempat adalah penjumlahan. Oke, penjumlahannya adalah dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Oke, jadi itu gambaran secara umum bagaimana cara melakukan konvolusi. Nah, kita jabarkan satu persatu dulu ya operasi sinyalnya. Oke, jadi operasi yang pertama adalah folding atau pencerminan. Yang dimaksud dengan folding adalah bagaimana merubah XK menjadi X minus K. Ya, yang namanya folding atau pencerminan itu berarti seperti halnya pencerminan dengan sumbu simetrisnya di N sama dengan 0. Sehingga misalkan di sini nilainya N1 dia menjadi nilainya X min 1. Ya, jadi di sini X1 dia menjadi X min 1. Kan gini. Ya, kemudian sebaliknya X minus 1 berarti dia bertukar posisinya di folding menjadi X1. Oke, itu ya. Jadi disimetriskan, dicerminkan dengan sumbu N sama dengan 0. Oke, kemudian proses berikutnya adalah di shifting, digeser, di delay maksud Ibu. Di delay dan juga di advance. Ya, kalau Anda masih ingat proses delay dan juga advance adalah misal di sini diketahui ini adalah sinyal XN. Kemudian sinyal XN-1 ya, berarti kan kemudian Anda geser ke arah kanan, semakin mundur, semakin terdelay ke sana kan gitu. Sebelumnya posisinya minus 1, sekarang dimiliki posisi 0. Sebaliknya kalau N plus 1 advance itu berarti dia gesernya adalah semakin ke kiri, maju. Waktunya semakin depan gitu ya, semakin ke depan. Sehingga kemudian yang sebelumnya minus 1 dia sekarang menjadi sinyal X minus 2. Gitu ya. Nah, ya itu jadi maksudnya pergeseran adalah di sana. Nah, kemudian kita terapkan untuk bagaimana kalau X-nya adalah X minus N. Ya, karena apa? Karena tadi proses awalnya sebenarnya adalah kita folding dulu kan. X-nya dirubah menjadi X minus N atau minus K. N sama K enggak usah bingung ya, karena sifatnya adalah sama, menunjukkan sampel keberapa, tapi kemudian dibedakan karena butuh dua notasi yang berbeda, tapi sebenarnya menunjukkan sampel keberapa gitu ya.
Oke, Ibu kembalikan lagi. Jadi misalkan kemudian xn-nya sudah di folding nih, jadi x minus n. Nah, kemudian bagaimana kalau kemudian minus n min 1? Oke, kalau minus n min 1 sebenarnya bisa kita ilustrasikan dengan sama halnya dengan ketika n min 1 yang dinegatifkan. Ya, jadi sebenarnya prosesnya ketika sudah dibalik, kemudian gesernya malah justru kebalikannya. Ya, jadi yang sebelumnya adalah punyanya minus 1, sekarang jadi punyanya minus 2. Oke, sebaliknya kalau minus n-nya adalah plus 1, berarti sebenarnya posisinya adalah n plus 1 tapi ditukar. Justru dia adalah ganti terdelay. Jadi yang sebelumnya adalah minus 1, dia berubah posisinya menjadi 0. Gitu ya. Jadi prosesnya terbalik karena memang ada proses folding terlebih dahulu kan di awalnya. Oke, jadi nanti yang akan kita pakai adalah yang di bawah. Karena prosesnya kan di folding dulu baru di shifting. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Justru kalau minus n-nya itu adalah di delay, arahnya malah justru dia semakin maju. Tapi kalau minus n-nya tadi adalah di advance, ya, malah justru dia semakin mundur ke arah kanan. Ya, sederhananya seperti itu. Oke, Ibu lanjutkan. Proses berikutnya adalah perkalian antara dua buah sinyal. Ya sederhana ya, kalau perkalian antara dua buah sinyal ya sudah masing-masing nilai yang bersesuaian. Masing-masing nilai yang bersesuaian ya sudah tinggal dikalikan, berarti 1 kali 1. Kemudian di sini ini posisinya si 1 ini kalikan 0 ya, sama dengan 0, kemudian 3 ini kalikan 1 sama dengan 3, 2 dikalikan 3 sama dengan 6, kemudian yang ini sesudahnya, nah ini enggak tahu, ini enggak ketahuan ini apa ya. Oke, jadi tinggal dikalikan saja sebenarnya. Oke, kemudian operasi yang terakhir adalah dijumlahkan. Karena tadi Anda lihat rumusnya konvolusi adalah dijumlahkan dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Jadi dari hasil pergeseran di folding tadi digeser kemudian dikalikan dengan sinyal inputannya. Ya, kemudian Anda jumlahkan semuanya dari mulai minus tak hingga sampai plus tak hingga. Jadi dijumlahkan semuanya, kemudian ketemu hasilnya. Nah, baru ini adalah hasil konvolusinya untuk K sama dengan sekian. Ya, kalau K sama dengan 0, kalau K sama dengan 1 seperti apa? Ya Anda hitung lagi prosesnya, konvolusi lagi. K sama dengan 3 kayak apa? Anda hitung lagi prosesnya menggunakan konvolusi. Oke, jadi itu 4 hal yang harus Anda kerjakan, yaitu 1 di folding, 2 di shifting, kemudian dikalikan antara sinyalnya, dan dijumlahkan dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Oke, habis ini kita buat contoh ya, biar lebih paham.